berani bisa menafsirkan silakan dia. Anak kamu yubi entaka. Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Lah yubi sukine panggilan dalam roh. Lah sukutur kutuk Amerika. Bagi dia tidak maksudnya begitu. Tapi yang nggak bisa begitu, dia cukup duduk saja. Ini parah nih. Begitu. Jadi bahasa roh tidak bisa dipelajari. Kalau ada gereja yang mempelajari dan sebentar-sebentar mereka berdoa, itu bohong. Saya mau katakan itu bohong. Jangan mau dibohong-bohongi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Semoga kita semua senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, tega bener pendeta ini menyuruh jemaatnya berbahasa roh, berbahasa yang mana jemaatnya sendiri nggak paham itu bahasa apa, nggak paham apa yang diucapkannya. Tega bener orang ini teman-teman. Dan mungkin sebagian teman-teman bertanya-tanya ya, kenapa sih Bang Ayyubi itu usil banget sama pendeta yang satu ini? Nah, jawabannya begini. Karena orang ini mengaku sebagai mantan muslim, mengaku lulusan Muhammadiyah katanya teman-teman. Tapi orang ini tata cara wudhu saja kagak bisa gitu loh. Dan orang ini kerap kali menyudutkan Islam di konten-kontennya. Setelah di react dihapus gitu saudara-saudariku ya. Nah, kembali ke bahasa roh ya, tanpa harus berlama-lama, kita simak video yang berikut ini. Coba mengucapkan kata-kata yang bukan bahasa roh. Sini. Haleluya. Ayo, coba bahasa. Ibu tahu bahasa apa aja? Bahasa Indonesia. Terus? Apa? Iya, bahasa apa? Palembang. Dua bahasa ini nggak boleh dipakai. Karena ibu tahu hanya Indonesia dan Palembang. Iya, bahasa Batak nggak tahu kan? Inggris, Jepang nggak. Ya, oke. Bahasa itu jangan gunakan bahasa itu. Ibu buat bahasa sendiri. Udah bahasa sendiri ngomong. Nih teman-teman, tega bener nih. Jemaatnya kagak tahu apa-apa ya, disuruh berbahasa roh, membuat-buat sendiri katanya. Tuh, satu gereja ya, semua jemaatnya tertawa terpingkal-pingkal teman-teman. Kenapa tidak? Pendetanya menyuruh ibu ini, yakni jemaatnya, untuk berbahasa dengan bahasa yang tidak dipahami oleh ibu ini. Ini kan koplak saudara-saudariku. Haleluya. Coba ibu ulangi lagi bisa nggak? Tuh. Disuruh mengulangi lagi kagak bisa teman-teman ya, kagak bisa. Dan saya yakin pendeta Risuli Lubis sekalipun nggak bakalan bisa mengulangi bahasa roh yang katanya bahasa roh gitu ya, yang pernah diucapkan oleh pendeta Risuli Lubis ini ya. Mustahil sama, mustahil ya. Lalu kita lanjut ke detik yang ini teman-teman. Silakan Anda bahasa roh. Itu waktu itu ada larangan. Karena apa? Karena jemaat itu sama-sama baru bertumbuh, semua mau berkata-kata, saling ngomong masing-masing. Hurra laba, dia pun hurra laba, hurra laba, hurra. Begitu. Rese. Lihat lu konteks itu. Iya, yang saya tahu dari hasil pelajaran saya begitu. Jadi semua mau ngomong satu, mau berbuat satu-satu semua, bukan bahasa roh semua.
Haleluya. Nah, makanya dibilang kalau yang nggak bisa nafsirkan, dia sendiri berkata-kata dengan Tuhan. Bukan berarti berkata-kata dengan Tuhan. Bukan, apalagi maksudnya gini, yang tadi bisa menafsirkan silakan dia. Alah kamu yubetaka, Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Lah hayu besukine, bangkitlah dalam roh. Lah suku-suku Amerika, bagi dia tidak maksudnya begitu. Tapi yang nggak bisa begitu, dia cukup duduk saja. Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, begitu. Jangan pula dia ikut itu dah, oh kayak mana? Gitu jangan. Haleluya. Oke, saya stop ya teman-teman. Apa pendapat teman-teman tentang Risuli Lubis ini teman-teman ya, di depan jemaat? Tulis di kolom komentar ya, jangan lupa. Dan sekarang kita simak video yang satu ini ya. Kalau nggak salah beliau juga pendeta, kalau tidak salah loh ya. Ini menjelaskan tentang apa itu bahasa roh. Ini mesti dihafalkan itu, jelas gitu. Kita kan sekarang belajar bahasa roh gitu. Jadi tadi bla 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 itu artinya Tuhan Yesus baik. Siki itu artinya Tuhan Yesus ajaib. Dan siki laba laba itu Tuhan Yesus luar biasa. Dan satu lagi yang sering kita dengar yaitu apa? Kuraba. Itu artinya Tuhan Yesus mulia. Itulah yang keempat hal inilah yang sering selalu kita dengar di gereja-gereja. Dan saya sudah artikan tadi, yang pertama Tuhan Yesus baik, yang kedua Tuhan Yesus ajaib, yang ketiga Tuhan Yesus luar biasa, dan yang keempat si kuraba-raba tadi itu adalah Tuhan Yesus mulia. Itu artinya. Dari penjelasan saya ini, apakah Bapak percaya? Pemirsa percaya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahasa roh yang baru saya ajarkan dan artinya, apakah Bapak percaya? Bagi Bapak Ibu juga mungkin yang sering berbahasa roh itu. Nah, saya mau kasih tahu ini artinya. Percaya enggak? Saya mau katakan, semua yang saya katakan tadi itu semua bohong. Nah, menurut orang ini, saudara-saudariku ya, teman-temanku, si kuraba-raba artinya yang disebutkan tadi itu semuanya bohong menurut pendeta ini teman-teman. Jadi pendeta ini ya kontra lah dengan pendeta Risuli Lubis ini teman-teman. Kan orang ini sering mempraktikkan bahasa roh di depan jemaatnya di dalam gereja. Ini yang terjadi di gereja-gereja. Bahasa roh itu dipelajari, ada pelajarannya gitu loh. Lalu diucapkan tadi bla 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 bla, siki laba sikura baraba. Nah, itu glosolali katanya. Sekali lagi, yang saya sebutkan tadi adalah salah semua. Sebab apa? Bukan begitu bahasa roh. Itu dibuat-buat. Bahasa roh yang benar ialah tidak bisa dipelajari, sebab bahasa roh itu adalah pemberian Tuhan. Ditaruh ke dalam mulut kita ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, merendahkan diri takut Tuhan. Seperti murid-murid di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-13. Hari Pantekosta, murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka berbahasa asing, berbahasa lain dikatakan di sana. Itu bahasa asing atau bahasa lain itu bukan bahasa surga, bukan bahasa di awan-awan sana, bukan bahasa malaikat. Itu bahasa suku lain atau negara lain. Sebab di Yerusalem pada saat itu berbanyak dari seluruh penjuru dunia berkumpul. Ketika murid-murid dipenuhkan Roh Kudus, mereka berbahasa lain, berbahasa orang lain gitu loh. Jadi bahasa itu bahasa manusia lain yang tidak mereka mengerti oleh murid-murid. Murid-murid kan orang Yerusalem, orang Yahudi Yerusalem.
dari Yudea dan lain sebagainya, tetapi mereka bisa berbahasa Mesir, bahasa lain. Kan orang mengatakan di situ dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 13, bukankah ini bahasa di negeri kita gitu. Jadi bahasa roh tidak bisa dipelajari. Kalau ada gereja yang mempelajari dan sebentar-sebentar mereka berdoa, itu bohong. Saya mau katakan itu bohong. Jangan mau dibohong-bohongi. Sip, cukup ya teman-teman. Bagaimana komentar teman-teman terhadap videonya Pendeta Rizky Lubis dan juga videonya Bapak yang ini? Kira-kira apa tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Sekali lagi, kenapa Bang Ayubi selalu usil terhadap pendeta yang satu ini? Karena pendeta ini kerap kali menyudutkan Islam, ya. Dan pendeta ini mengaku sebagai seorang murtadin, lulusan Muhammadiyah, tapi tata cara wudhu orang ini kagak bisa. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.